Di awal cerita, kita akan dijelaskan mengenai benua besar yang kita tinggali, di mana kekuatan berasal dari Empire yang menguasai benua tersebut. Benua ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu, keluarga terhormat yang dibesarkan oleh Golden Lion, yang menyimbolkan bela diri dan ilmu pedang. Keluarga ini bernama The Great Lion. Kekuatan yang terbentuk dari pengumpulan pemuda dan pendeta yang menyembah dewa-dewa yang tak terhitung di seluruh benua, yaitu keluarga Protestant Alliance. Keluarga pengumpul informasi yang melindungi keluarga kerajaan dari balik bayang-bayang, yaitu The Inspection Bureau. Pasukan penyihir yang mengendalikan sihir di benua ini selama ratusan tahun, yaitu The Magic Tower. Keluarga terhormat yang mengelola Magic Tower dan dunia sihir adalah keluarga Malfinger, yang merupakan asal dari keluarga MC pada komik yang akan kita bahas. 30 tahun yang lalu, terjadi sebuah peperangan antara manusia dan demon, di mana keluarga Malfinger, atau para penyihir, menjadi ujung tombak untuk memenangkan perang tersebut. Bagaimanapun, sebagian besar anggota keluarga Malfinger menjadi korban. Ketika usia MC kita menginjak 8 tahun, ayahnya menjadi korban dari peperangan tersebut, dan ibunya, yang merupakan seorang guru sihir, tewas akibat perang tersebut. Yang tersisa dari keluarga Malfinger hanyalah dirinya dan kakak perempuannya, di mana para keluarga cabang yang melayani keluarga Malfinger semuanya berkhianat dan meninggalkan MC kita serta kakak perempuannya seorang diri. Melihat hal tersebut, MC kita bersumpah akan menjadi seorang magician terhebat dan mengembalikan kejayaan keluarga Malfinger. Namun, sayangnya, rencana MC kita tidak berjalan mulus. Karena kondisi langka yang dialaminya, yaitu penyumbatan, ia tidak bisa mengeluarkan sihir dan menjadi aib bahkan bahan tertawaan di seluruh benua. MC kita terus berjuang keras untuk menyembuhkan penyumbatan tersebut, tetapi ia tidak mampu menemukan jalan keluarnya. Suatu hari, ia bertemu dengan seekor naga. MC kita menganggap kesempatan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengembalikan nama baik keluarga Malfinger yang hancur. Sayangnya, ia malah ditipu. Tubuh MC kita akan dijadikan wadah oleh demon untuk melakukan kebangkitan Demon King. Namun, untungnya, MC kita, yaitu Eric Malfinger, bisa mengatasi masalah tersebut dan berhasil melahap demon tersebut. Kemudian, kita dibawa ke cerita pada masa sekarang di mana terlihat Elric Malfinger yang sedang memeriksakan dirinya ke rumah sakit ser kerajaan. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, Elric menderita penyakit yang bisa dikatakan cukup langka, karena penyakit tersebut membuat Elric mengalami penyumbatan mana, di mana ia tidak bisa menggunakan ilmu sihir sama sekali. Pihak rumah sakit sudah mencoba segala macam cara, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun dengan keadaan Elric. Kemudian, kita berpindah tempat ke sebuah akademi bernama Akademi Usdon. Terlihat Elric yang sedang melakukan panggilan dengan kakak perempuannya. Kakak Elric terlihat mengkhawatirkan keadaan Elric karena Elric adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun, Elric berkata kepada kakaknya bahwa kakaknya tidak perlu khawatir karena ia bisa menangani masalahnya seorang diri. Sebenarnya, Elric sama sekali tidak memberitahukan penyakit langka yang ia derita kepada kakaknya. Kemudian, di sisi lain dari Akademi Usdon, di sebuah papan nilai, terlihat nilai Elric yang sangat bagus. Semua teori sihir mendapatkan nilai A, tetapi sayangnya nilai praktek sihirnya mendapatkan nilai F. Hal ini terjadi karena penyakit yang ia derita, yaitu penyumbatan mana, yang membuat ia tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Akibatnya, ia gagal memenuhi kredit yang dibutuhkan untuk lulus dari akademi tersebut. Elric sudah mengalami kegagalan sebanyak 4 kali, dan menurut ketentuan atau aturan dari akademi, jika seseorang gagal dalam kelulusannya sebanyak 4 kali, artinya ia harus dikeluarkan dari akademi. Elric berpikir jika ia dikeluarkan seperti ini, ia tidak akan pernah bisa membangkitkan kembali keluarga Malfinger, padahal dirinya sudah sangat belajar keras agar tetap bisa berada di akademi tersebut. Ini membuat ia mampu memahami semua teori yang dibutuhkan untuk lolos dari akademi tersebut. Tentu saja, Elric menjadi yang terhebat saat ujian. Tidak hanya kepintaran yang ia miliki, tetapi kemampuan untuk mendeteksi dan memahami aliran mana lebih baik dari siapapun, karena teori dan kemampuan tersebut bagi seorang penyihir adalah sesuatu yang sangat mereka inginkan. Bahkan di kelas tingkat dasar, Elric sama sekali tidak bisa menggunakan energi sihir tingkat dasar yang biasa disebut dengan Circle.
Ternyata, kakek dari Elric adalah pahlawan di Perang Agung yang disebut sebagai penyihir bintang, dan kakek dari Elric bernama Usdon Malfinger, sekaligus pendiri dari Akademi Usdon, akademi sihir terbaik di benua ini. Kemudian, terlihat beberapa siswa dari akademi tersebut yang menghina Elric, tetapi Elric tidak tinggal diam saja. Dia menghampiri kedua siswa tersebut dan mengancam mereka menggunakan nama seseorang yang bernama Sean, yang membuat kedua orang tersebut pergi meninggalkan Elric. Di tempat lain, terlihat Elric yang sedang membaca, kemudian datang seseorang yang langsung menghajar Elric. Orang tersebut adalah Sean Namester, di mana Sean adalah kawan dari Elric. Kemudian, kita dijelaskan bahwa setelah keluarga Malfinger jatuh, Magic Tower dikuasai oleh 6 keluarga bangsawan yang dikenal sebagai Hexagram, dan keluarga Namester merupakan salah satu dari 6 keluarga bangsawan tersebut. Maksud kedatangan Sean adalah untuk mengajak Elric melakukan eksplorasi bersama dirinya, dengan harapan Sean bisa menemukan beberapa item sihir yang bisa digunakan Elric agar ia tidak diusir dari akademi. Melihat hal tersebut, Elric sangat bersemangat karena ia menganggap hal ini sebagai jalan dari surga. Dengan bersemangat, Elric menunjuk sebuah tempat dan mengatakan di sana tidak ada sarang naga. Mendengar perkataan Elric, awalnya Sean tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Elric. Namun, dengan penjelasan yang begitu detail dari Elric dan juga verifikasi dari Sean, semua perkataan Elric dapat terbukti bahwa di tempat yang akan mereka tuju tidak terdapat sarang naga. Melainkan, sarang tersebut berada di tempat lain yang tidak jauh dari tempat eksplorasi yang telah mereka tandai. Kita berpindah ke depan pintu masuk ruang dekan, terlihat Sean yang akan melaporkan mengenai pembicaraannya bersama Elric. Penasehat bertekad akan membantu Elric kali ini. Di dalam ruang dekan, terlihat Sean yang melaporkan hasil penemuannya bersama Elric. Namun, dekan tersebut sama sekali tidak gampang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sean. Tanpa diduga, Elric masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Sean itu benar. Elric sedikit memancing amarah kepala dekan, tapi pada akhirnya, Pak Dekan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Elric. Namun, ia mengajak Elric untuk bertaruh dengannya. Jika apa yang dikatakan Elric itu benar, ia akan memberikan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk tim eksplorasi. Tetapi, jika Elric gagal, ia harus memberikan pusaka yang dipakainya. Kita berpindah ke sebuah kereta kuda, terlihat Sean dan juga Elric yang berada di dalamnya. Sean memarahi Elric karena menerima tantangan dari Pak Dekan, di mana pusaka tersebut merupakan pusaka yang diwariskan hanya kepada kepala keluarga Malfinger. Dengan santainya, Elric mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana dan tidak mungkin akan kalah dalam pertaruhan tersebut. Kemudian kita dijelaskan oleh Sean bahwa Elric memiliki 2 julukan, yang pertama adalah aib keluarga Malfinger, dan yang kedua adalah yang terburuk dari keluarga Malfinger. Kita flashback ke 7 tahun lalu, di sebuah kelas terlihat para siswa yang sedang melakukan latihan sihir. Namun, terlihat Elric yang sedang duduk diam saja karena tidak bisa menggunakan sihir. Beberapa orang terlihat menghina Elric karena ketidakmampuannya. Namun, Elric tidak tinggal diam begitu saja, ia menghajar pria tersebut, yang membuat Elric disidang oleh Komite Kedisiplinan Akademi Usdon. Untungnya, Elric bisa lolos dari hukuman tersebut, dan tidak ada yang berani macam-macam dengan dirinya lagi. Kembali ke kereta kuda, Sean memarahi Elric karena membaca buku terlarang. Buku tersebut adalah buku teknik pembuatan tubuh Beasting. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba kereta mereka terhenti karena beberapa siswa menghentikan kereta mereka, mengutus kepala sekolah untuk menolong Sean dan Elric. Kemudian, kita beralih tempat dan terlihat Sean yang sedang membacakan mantra. Mantra tersebut menunjukkan letak sarang naga yang mereka cari. Sean dan Elric segera menggunakan sihir dan pergi menuju cahaya yang telah muncul. Namun, setibanya mereka di lokasi, mereka merasa usaha mereka sia-sia karena di depan mereka hanya terdapat sebuah lapangan kosong. Tetapi, Elric berhasil menemukan titik dari lubang gua tersebut dan meminta Sean untuk membukakan jalan bagi mereka. Benar saja, ternyata sarang tersebut berada di bawah tanah. Saat mereka memasuki goa tersebut, mereka merasakan kedinginan di dalam goa meskipun mereka sudah merapal sihir. Hawa dingin menyelimuti diri mereka. Kemudian, muncul sesosok iblis yang berkata, "Akhirnya kau datang juga." Pemandangan berpindah kepada Eric dan kawan-kawan yang sudah berada di depan pintu sarang naga. Saat mereka ingin menyerang untuk membuka pintu tersebut, Eric melarang mereka karena hal itu bisa membahayakan diri mereka.
Ketika Eric dan yang lainnya sedang membahas cara untuk membuka pintu tersebut, salah seorang siswa malah menyentuh pintu tersebut, yang menyebabkan jebakan di depan pintu aktif dan menyerang mereka semua. Elric meminta Sean dan yang lainnya untuk membuat sebuah perisai guna melindungi mereka, sementara ia akan memecahkan rumus agar bisa membuka pintu tersebut dan mematikan jebakan yang ada. Dan untungnya, jebakan tersebut berhasil dimatikan oleh Elric. Saat mereka sedang bersenang-senang karena berhasil lolos dari jebakan yang menyerang mereka, tiba-tiba jebakan kedua aktif dan langsung menyerang beberapa orang, yang mengakibatkan salah seorang dari mereka tewas. Untungnya, Sean dan kawan-kawan berhasil lolos dari jebakan tersebut dengan menggunakan sihir pelindung. Dengan cepat, Elric memecahkan kode untuk mematikan jebakan yang menyerang mereka. Saat Elric sedang memecahkan kode tersebut, ia melihat sosok naga yang merupakan sumber dari segala sumber sihir. Akhirnya, Elric berhasil memecahkan kode tersebut dan membuka pintu ke dalam sarang naga. Ketika pintu terbuka, terlihat banyak sekali harta karun yang melimpah, mulai dari buku-buku emas hingga beberapa item sihir. Sementara yang lain sedang mengeksplorasi tempat tersebut, Elric merasakan sesuatu yang aneh, seperti diberikan latihan soal sebelum ujian. Saat Elric memikirkan hal tersebut, ia kembali disadarkan oleh Sean yang mengatakan, mulai saat ini, tidak akan ada lagi orang yang akan mengabaikan dirimu dan keluargamu. Kemudian, Sean dan Elric dibawa ke tempat yang berbeda oleh beberapa orang. Elric dibawa ke sebuah tempat yang dikatakan memiliki laboratorium, sedangkan Sean dibawa ke tempat yang memiliki bangkai naga. Di tempat Elric, ia dihajar oleh beberapa orang yang tampaknya merupakan perintah dari kepala dekan. Saat Elric akan dihabisi, tiba-tiba bangkai naga tersebut bangkit dan langsung menyerang semua orang yang berada di dalam sarangnya. Melihat serangan naga tersebut membuat mereka semua berlarian untuk menghindari serangan dari naga itu. Kemudian, Elric, sebagai pemimpin ekspedisi, meminta mereka semua untuk mengatur posisi pertahanan karena serangan naga akan segera diarahkan kepada mereka. Dan benar saja, setelah perisai berhasil dibentuk, naga tersebut langsung menyerang mereka. Dengan perhitungan yang dilakukan Elric, ia berhasil memperkirakan berapa lama naga tersebut akan menyerang dan berapa lama mereka bisa berlari menuju pintu keluar. Saat naga tersebut tidak menyerang lagi, Elric dan kawan-kawan langsung berlari menuju pintu keluar. Namun, sayangnya, di tengah pelarian mereka, muncul sosok prajurit tengkorak bernama Spartol. Prajurit tersebut merupakan makhluk legendaris yang melindungi sang naga. Saat yang lain sedang menahan serangan, Elric merasakan pusing di kepalanya dan tidak bisa mendengar suara dari Sean. Ia melihat semuanya seperti petir dan garis-garis seperti jaring laba-laba. Saat ia akan diserang, tanpa sadar ia menghindari serangan tersebut, yang membuatnya kaget bagaimana bisa ia menghindari serangan tersebut. Awalnya, Elric berpikir jika hal tersebut adalah imajinasinya saja, di mana ia bisa melihat kemana para monster tersebut akan menyerang dirinya. Ia hanya cukup mengikuti titik-titik yang terlihat. Awalnya, ia berpikir jika semua itu hanyalah jebakan, tetapi akhirnya ia tetap mengikuti titik-titik tersebut dan meminta semua teman-temannya untuk mengikutinya dari belakang. Dan memang benar, titik-titik tersebut ternyata bisa menyelamatkan Elric dan kawan-kawan. Saat semua sudah hampir keluar dari dalam sarang, terlihat satu orang terjatuh di depan pintu, yang membuat Elric bingung apakah ia harus melarikan diri atau menyelamatkan orang tersebut. Pada akhirnya, Elric memilih untuk menyelamatkan orang tersebut. Yang untungnya, ternyata mereka berdua sudah berada di depan pintu keluar, yang membuat monster tersebut tidak bisa keluar dari dalam sarang atau melewati pintu tersebut. Ketika yang lain sedang bergembira karena berhasil lolos dari serangan monster yang berat di dalam sarang, Elric malah melihat di langit-langit sarang sebuah naga. Ia berpikir bahwa mereka sudah masuk ke dalam sarang tersebut, dan sepertinya memang benar, karena di kepala naga terlihat sebuah tombak yang menancap. Tiba-tiba, muncul sesosok monster mirip dengan monster yang berada di dalam sarang tersebut. Elric mengorbankan dirinya untuk masuk kembali ke dalam sarang agar bisa melarikan diri. Melihat hal tersebut, Sean berteriak agar Elric membuka pintu. Kemudian, kita dibawa ke 7 tahun yang lalu setelah Elric dihukum, di mana terlihat Sean yang memperkenalkan diri kepada Elric. Namun, Elric sama sekali tidak memperdulikannya dan meminta Sean untuk pergi. Suatu saat, pada ujian di hutan di mana mereka diperintahkan untuk berlari tanpa menggunakan sihir, Sean memimpin barisan paling depan. Sayangnya, ia terkena sebuah jebakan yang membuat dirinya terjatuh dan bergelantungan di ujung jurang.
Ketika ia meminta pertolongan, orang-orang yang melihatnya sama sekali tidak mempedulikannya dan pergi meninggalkannya. Saat ia hampir terjatuh, Elric datang dan menolongnya. Dari situlah awal mula pertemanan Sean dan Elric. Kembali ke waktu sekarang, terlihat Sean yang berteriak meminta Elric untuk menunggu karena ia akan memanggil para guru. Kita beralih ke dalam sarang, di mana Elric menghadapi semua monster dan berhasil menghindari semua serangan. Kemudian, dengan item yang ia dapatkan dari kepala dekan, ia berniat menyerang mereka semua. Sayangnya, senjata yang Elric gunakan hanya bisa dioperasikan oleh seseorang yang memiliki mana. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Elric. Ia menggunakan umurnya sebagai pengganti mana, yang menyebabkan para monster, termasuk naga yang menyerangnya, terbakar hangus. Meski demikian, naga tersebut sama sekali tidak terpengaruh oleh api yang menyelimuti tubuhnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Elric melompat ke arah naga dan berdiri tepat di atas kepalanya. Ia yakin bahwa apa yang sedang ia alami adalah ujian dari naga tersebut. Elric percaya bahwa jika ia mencabut tombak yang tertancap di kepala naga, ujian ini akan berakhir. Namun, meskipun keyakinannya salah, ia sudah siap menerima konsekuensinya, termasuk kematian. Saat Elric menarik tombak tersebut dari kepala naga, ia dibawa ke sebuah tempat lain di mana terlihat naga itu sebelum menjadi bangkai. Di sana, tampak sesosok manusia bertarung melawan naga, dan dengan tombak di tangannya, manusia tersebut berhasil menahan serangan naga sekaligus membunuhnya. Ternyata, sosok manusia itu adalah Demon King atau Raja Iblis. Tombak yang tertancap di kepala naga adalah segel yang mengurung Raja Iblis agar tidak bebas. Namun, karena Elric telah menarik tombak tersebut, Raja Iblis berhasil bebas dan kini mencoba merasuki tubuh Elric untuk menjadikannya wadah. Saat Elric mulai dirasuki, ia kembali mengingat masa lalunya, mulai dari perang, kematian kedua orang tuanya, hingga pengkhianatan yang diterima oleh keluarganya. Semua kenangan itu membuat Elric bangkit kembali. Ia berhasil mengalahkan Raja Iblis tersebut dan menyerap kekuatannya ke dalam tubuhnya. Setelah itu, kita melihat bahwa salah satu tangan Elric memiliki simbol aneh, tanda bahwa ia kini memiliki kekuatan Raja Iblis. Kemudian, kita dibawa ke dimensi lain, di mana terlihat sosok manusia yang mengalahkan banyak iblis dengan kekuatannya. Sosok tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah leluhur dari para akademisi yang ingin mencapai puncak kekuatan dalam ilmu sihir. Namun, ambisi untuk mendapatkan kekuatan tersebut membawa malapetaka pada dunia karena mereka dirusak oleh para iblis. Kini, mereka datang dengan tujuan memperbaiki kesalahan tersebut, sebagai penebusan dosa di masa lalu. Leluhur itu menjelaskan bahwa mereka telah membentuk sebuah klan yang bertugas membasmi semua iblis hingga ke akar-akarnya. Meskipun demikian, iblis tidak akan pernah benar-benar hilang dan akan selalu muncul kembali. Sosok tersebut berpesan kepada Elric untuk selalu membasmi iblis-iblis itu, sampai suatu hari di masa depan yang jauh, keturunan mereka dapat mewujudkan kehendak para leluhur sepenuhnya. Kita kemudian berpindah pada Elric, yang telah terbangun dari pingsannya. Ia sekarang berada di rumah Sean, dan terlihat Sean sedang menunggunya siuman. Setelah Elric sadar, Sean cukup kaget dengan perubahan fisik Elric, terutama karena tubuhnya sekarang sudah bertambah tinggi, hampir setara dengan Sean. Elric berpikir bahwa perubahan ini disebabkan oleh Raja Iblis yang sempat merasuki dirinya. Sean kemudian bertanya tentang apa yang terjadi di dalam sarang naga, namun Elric mengelak dan mengatakan bahwa ia belum bisa memberitahukannya. Sean, yang memahami sikap Elric, tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan bersedia menunggu sampai Elric siap untuk menceritakannya. Elric kemudian kembali beristirahat di atas kasur dan bertanya mengenai keadaan sarang naga yang mereka temukan. Sean menjelaskan bahwa sarang tersebut kini sedang diawasi oleh keluarganya, dan mereka tidak membiarkan siapapun masuk ke dalamnya. Sean menambahkan bahwa secara teknis, sarang naga itu adalah milik Elric karena ia yang menemukannya. Namun, di kalangan akademi, hak penggalian sarang biasanya jatuh pada institusi yang lebih terpandang. Mendengar informasi dari Sean, Elric membuat rencana. Ia meminta Sean untuk menyebarkan berita kepada media bahwa dirinya sedang terluka parah. Kemudian, kita berpindah keluar rumah sakit sihir kerajaan, di mana terlihat banyak orang berkumpul, termasuk kepala dekan. Mereka semua ingin mendapatkan hak penggalian atas penemuan sarang naga yang ditemukan oleh Elric. Di dalam kamar peristirahatan Elric, terlihat Elric sedang berbicara dengan Raja Iblis yang ternyata bernama Mephistopheles.
Raja Iblis ini adalah sosok yang pada awalnya ingin menjadikan tubuh Elric sebagai wadah bagi dirinya. Kemudian, kita berpindah pada Elric, yang mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia merasa bahwa di dalam tubuhnya terdapat hati naga, yang merupakan sumber energi dari kekuasaan mutlak Ancient Dragon. Namun, Elric tidak bisa memastikan hal tersebut karena ingatannya tentang kejadian di dalam sarang naga hanya sampai pada saat Raja Iblis mencoba mengambil alih tubuhnya. Selanjutnya, kita akan dijelaskan tentang asal-usul dari Raja Iblis, yang dikenal sebagai Demon King, yaitu Mephistopheles, yang merupakan ancaman besar bagi dunia dan penyebab kehancuran. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Demon God, yang menyimbolkan kegelapan dan memiliki 4 pelayan, atau servan. Servan pertama adalah akhir, yang kedua adalah kegilaan, yang ketiga adalah hawa nafsu, dan yang terakhir adalah dosa pertama, yang sudah kita ketahui sebagai Raja Iblis pertama. Kita juga dijelaskan tentang siapa sosok Raja Iblis pertama ini. Seharusnya, ia menguasai dunia di bawah kakinya, dan itulah alasan keberadaannya. Namun, Dragon King Shinnark menghalangi rencana Raja Iblis tersebut. Shinnark selalu menggagalkan rencana Raja Iblis, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyegel Raja Iblis meskipun itu berarti kematiannya. Itulah sebabnya Raja Iblis bisa tersegel, dan selama ribuan tahun ia menunggu hingga Elric datang sebagai wadah yang sangat cocok baginya. Meskipun Elric berhasil menyelesaikan semua ujian dari Raja Iblis, pada saat Raja Iblis hampir mengambil alih tubuh dan jiwanya, rencana itu hancur berantakan. Kini, Raja Iblis hanya memiliki kepingan energi demonik dan keberadaan yang lemah. Kita kembali pada Elric, yang sedang memandangi pusaka yang ia pegang dan mengingat kembali perkataan leluhurnya. Ia menyadari bahwa pusaka tersebut mungkin digunakan untuk menyerap kekuatan dari para iblis, dan ia beranggapan bahwa masih banyak iblis yang berkeliaran di luar sana. Kemudian, kita berpindah ke sebuah tebing gunung, di mana terlihat Elric yang sedang melakukan suatu hal. Ia kembali bersemedi dan bisa merasakan makhluk hidup di sekitarnya. Elric mencoba menggunakan ilmu sihir dan berhasil. Keberhasilan ini membuat Raja Iblis kaget karena kekuatan tersebut adalah sihir naga. Menyadari bahwa dirinya bisa menggunakan sihir, Elric kembali bersemangat. Penyumbatan mana yang selama ini menyiksanya akhirnya bisa disembuhkan. Elric bertekad bahwa semua orang yang mengkhianati keluarga Malfinger dan dirinya akan menyesali perbuatan mereka.